بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih pada keterangan kalam Syekh Abdus Salam Ibnu Barjaz rahimahullah ta'ala, masih pada berkaitan dengan Jibril alaihissalam. Kita ulangi pada halaman 47, Jibril alaihissalam, minhum Jibril alaihissalam al-muwakkal bil wahyi. Qala ta'ala, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Di antara malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril alaihissalam, yang diwakilkan, diutus untuk membawa wahyu. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang dia dianggap sebagai adu, musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, sesungguhnya Jibril turun membawa Al-Quran untuk diletakkan di hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Jibril membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin, sebagai pembenar apa yang ada di hadapanmu dan juga petunjuk serta kabar gembira bagi kaum mukminin. Wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil abtah lahu 600 janahin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril ketika itu berada di ufuk. Dia memiliki 600 sayap. Qad sadda izamu khalqihi al-ufuq, besarnya Jibril tadi bisa menutupi ufuk. Tsumma ra'ahu lailatal mi'raj fis sama', kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat Jibril ketika malam Lailatul Mi'raj. Sehingga ada berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril? Ada 2 kali. Yang pertama di awal-awal turunnya wahyu, yang kedua ketika malam Lailatul Mi'raj. Kama qala ta'ala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril pada kali yang berikutnya, ketika di sidratul muntaha. Pada sidratul muntaha tersebut terdapat jannatul ma'wa. Walam yarau fi surati ila hatainil marratain, dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melihat Jibril pada bentuk asli. Bentuk asli pada wujud yang Jibril memiliki 600 sayap,
kecuali pada dua tempat ini saja. Yang pertama ketika awal-awal beliau menerima wahyu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga kali yang kedua ketika Mi'raj, ketika Rasul naik ke langit. Wa amma baqiyatul awqat fa fi surati rajulin. Adapun pada waktu yang lain ketika Jibril datang, yang ada cuman pada bentuk seorang laki-laki. Wa ghaliban fi surati Dihya al-Kalbi. Dan ghaliban, seringnya Jibril itu berwujud seperti wujud Dihya al-Kalbi. Di sini disebutkan hadis di taliknya ini tadi, hadis dari Aisyah yang menunjukkan Rasul alaihi salatu wasalam pernah melihat Jibril. Di situ disebutkan Masruq pernah bertanya kepada Aisyah. Disebutkan dari Masruq, dia menceritakan, kuntu muttakan 'inda Aisyah. Aku sedang berbaring ketika itu berada di dekat Aisyah. Faqalat, Aisyah mengatakan, ya Aba Aisyah, wahai Abu Aisyah, punyanya Masruq. Salatun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Kata Aisyah kepada Masruq, wahai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa yang berbicara tentang salah satu dari 3 perkara tadi, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan yang sangat besar. Qultu ma hunna, kata Masruq, apa itu Aisyah? Qalat, Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Masruq mengatakan, barang siapa yang mengklaim bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabb-nya dengan mata telanjang, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang sangat besar. Qal wa kuntu muttaki'an fajalastu. Kata Masruq, ketika itu aku sedang ittika, sedang berbaring pada sisi sebelah badanku. Fajalastu, kemudian aku pun mengubah posisi, berubah menjadi duduk. Faqultu ya ummal mu'minin anzirini wala ta'jilini. Masruq mengatakan kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, beri aku tangguh, jangan buat aku tergesa-gesa. Alam yaqulillahu azza wa jalla, bukankah Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihatnya di al-ufuq, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat Aisyah, Aisyah mengatakan, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku adalah orang yang pertama kali dari kalangan umat ini yang pernah bertanya kepada Rasul tentang ayat tersebut. Faqal, Rasul menjawab ketika Aisyah bertanya tentang ayat tersebut, apakah maksudnya Rasul melihat Allah ataukah melihat Jibril? Rasul menjawab kepada Aisyah, innama huwa Jibril. Maksud ayat tersebut adalah Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain. Aku tidak pernah melihat Jibril pada bentuk aslinya kecuali pada 2 tempat ini saja. Ra'aituhu muhbitan minas sama' sadan 'idhama khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Aku pernah melihat Jibril berada di udara yang sayapnya Jibril menutupi ufuk. Itu kapan? Terjadi ketika di awal-awal wahyu. Hadza fi annahu ra'ahu marratain ala surati fi hadainil mawdi'ain. Ini kata muallif, padanya ada faedah bahwasanya Rasul melihat Jibril 2 kali pada wujud aslinya. Yang pertama ketika awal-awal menerima wahyu, yang kedua ketika nazlatan ukhra inda sidratul muntaha, kapan? Ketika Mi'raj. Kemudian di sini disebutkan, wa amma annahu kana ya'ti ala surati rajulin faqad jaa fi lafzin qala Masruq. Adapun Rasul pernah melihat
Jibril mendatangi Rasul pada bentuk sosok seorang laki-laki, itu disebutkan dalam riwayat Masruq. Masruq mengatakan, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, fa aina qauluhu thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Kata Masruq, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu semakin dekat. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga dia pun jaraknya dekat, semakin dekat seukuran qausain, busur panah dengan gagang anak panahnya, gagang panahnya. Au adna, atau lebih dekat lagi. Qalat, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Zaka Jibril. Aisyah mengatakan yang dimaksud dengan ayat tersebut Jibril. Maknanya apa? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, maksud dari ayat ini, karena Jibril ya'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsumma dana fatadallah, bahwasanya Jibril mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal turun wahyu, kemudian mendekat dan mendekat. Wa kana ya'ti fi suratir rajuli, dulu biasa Rasul, yaitu Jibril mendatangi Rasul pada bentuk seorang laki-laki. Wa innahu ata'alu hadhil marra fi suratil lati hiya suratu fasaddal ufuq, dan sesungguhnya kata Aisyah, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW pada kali ini, yaitu pada bentuk asli yang mana bentuk tersebut menutupi ufuk. Wa amma annahu kana ya'ti ala surati dihyatil kalbi, faqad ja'a fi hadithi Abi Hurairah wa Abi Dzar fi qissati Jibril wa dzakara umuraddin al-Islam wal iman wal ihsan wa alamatis sa'ah. Qala fi akhirih innahu Jibril nazala fi surati dihyatil kalbi, akhrajahu Nasa'i. Disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang, ya, pada hadis Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lainnya, ketika Jibril datang mendatangi Rasul pada sosok seorang laki-laki yang menyebutkan tentang maratibuddin. Nah, di situ Jibril bentuknya mirip seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Namun ada faedah dari mu'allik, wa hadhihi ziyadah fi akhir hadis wahmun, namun tambahan yang menyebutkan innahu nazala fi surati Dihyatil Kalbi itu ada wahm, kama dzakara al-Hafidz fil Fath. Kenapa? Limukhalafatiha lima fi Muslim, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, dikarenakan ada penyelisihan terhadap riwayat Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim an Umar, dari Umar, dan juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna Umar qala wa lam ya'rifu minna ahadun. Ya. Umar mengatakan wa lam ya'rifu minna ahadun, karena hadis itu kan menyebutkan apa? La ya'rifuhu ahadun, atau wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali laki-laki ini tadi. Ketika ucapan Umar bin Khattab mengatakan tidak ada yang mengenali laki-laki ini tadi, menunjukkan apa? Itu bukan dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Ya. Kata mu'allik, wa Dihyatul Kalbi rajulun ma'rufun indahum, sedangkan Dihya al-Kalbi ma'ruf. Ya. Namun datang juga ziyadah tambahan yang menyebutkan bahwasannya pada hadis Jibril tersebut, Jibril bentuknya adalah sosok seorang sahabat Dihya al-Kalbi. Dalam riwayat dari sahabat Ibnu Umar, riwayat Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwasannya Nabi SAW dulu mengatakan, ya'tini Jibril alaihissalam ala surati Dihyatil Kalbi, bahwasanya Jibril dulu biasa mendatangi aku pada bentuk Dihya al-Kalbi. Qala Anas wa kana Dihya rajulan jamilan abyad. Anas mengatakan sahabat Dihya al-Kalbi adalah orang yang indah putih kulitnya. Namun pada sanadnya juga ada kelemahan. Kenapa? Dikarenakan padanya ada Ufair ibnu Mi'dan. Az-Zahabi mengatakan dha'afu, para ulama mendhaifkan dia ini tadi. Wallahu alam. Untuk tambahan ziyadah yang menyebutkan bahwasannya pada hadis Jibril dia dalam bentuk Dihya al-Kalbi, ini ada kelemahan. Namun para ulama menyebutkan Rasul memang biasa kedatangan oleh Jibril pada bentuk sosok Dihya al-Kalbi. Wallahu alam. Wa qala
Allah Subhanahu wa taala fi Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Jibril, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini juga tentang Jibril. Mikail alaihissalam, wa minhum Mikail huwal muwakkal bil qatar wa tasarifihi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Di antara malaikat yang wajib kita imani adalah Mikail yang diutus untuk ngatur turun hujan. Akhrajahul Ahmad an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Rasul pernah mengatakan kepada Jibril, "Kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali?" Faqal, lalu Jibril menjawab, "Ma dhahika Mikail mundzu khuliqatin nar." Kata Jibril, Mikail itu tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa sejak neraka diciptakan. Qala Allah Ta'ala fi Mikail, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikal, fa inna Allah aduwwul lil kafirin." Jelas, Mikail disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara malaikat yang wajib diimani Israfil alaihissalam. Israfil, wa minhum Israfil wal muwakkal bis-sur yanfukh fihi salasa nafakhat bi amri rabbih azza wa jalla. Di antaranya Israfil yang nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan as-sur. Sur itu trompet, mirip tanduk dia, ya. Itu ditiup oleh Israfil nanti menjelang hari kiamat dengan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama dikenal nafkhatul faza', yang kedua nafkhatus saqi, yang ketiga nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Yang pertama buat orang kaget, yang kedua semuanya mati, yang ketiga semuanya bangkit. Nah, 3 malaikat ini, 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, haula as-salas minal malaika humul ladzina dzakarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai min salatil lail. 3 malaikat ini dikenal oleh para ulama atau disebut dengan istilah malaikatul hayat, malaikatul haya, malaikat kehidupan. Itu disebutkan dalam hadis ketika Rasul salat malam, beliau berdoa dengan doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Doa yang sangat bagus, ya. Rasul mengatakan, wahai Rabb, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. 3 ini disebut dengan malaikat kehidupan. Jibril membawa wahyu untuk kehidupan hati umat manusia. Mikail menurunkan hujan, mengatur turun hujan untuk kehidupan bumi, tanah. Air merupakan sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Wa Israfil dengan tiupan trompetnya, maka seluruh umat manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Fatiras samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara gaib maupun perkara yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik, ya Allah, engkau adalah zat yang menghukumi hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Yahdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, berikan petunjuk kepadaku pada perkara kebenaran tersebut. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Rawahu Muslim. Jelas? Wa fi sunanin Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil a'udzu bika min harrin nar wa min adzabil qabri. Ya Allah, Rabbnya Jibril wa Mikail wa Rabb Israfil a'udzu bika min harrin nar,
aku berlindung kepada engkau dari panasnya neraka, wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Kemudian Malakul Maut alaihissalam, di antara malaikat yang wajib kita imani adalah Malakul Maut, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Hah? Siapa Syu'bah? Rio, Aiman, apa? Israel, Israel. Itu yang masyhur. Namun hadis yang menyebutkan namanya adalah Israel tidak sahih, tidak sahih. Ya, hadis yang menyebutkan dalam hal tersebut tidak sahih. Ya. Siapa namanya? Malakul Maut, itu yang sahih. Wa minhum malakul maut wa huwal muwakkal bi qabdil arwah, malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut ruh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, malakul maut lah yang akan mencabut nyawa kalian, yang dia diutus oleh Allah kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Itu malakul maut. Kemudian di antara malaikat yang ada adalah malaikatul hifzi alaihimussalam, malaikat penjaga. Maksud penjaga di sini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka, ya. Wa minhum al malaika al muwakkalun bi hifzi bani Adam fi kulli halati. Di antaranya adalah malaikat yang diutus untuk menjaga Bani Adam pada setiap kondisi mereka, min hillin wa safarin wa naumin wa yaqadhatin, baik ketika berada di suatu tempat, atau ketika safar, di suatu perjalanan, atau ketika tidur, atau ketika sedang terjaga, ada malaikat yang menjaga. Qala ta'ala, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama saja dari kalangan kalian itu, baik orang yang menyembunyikan ucapan, melirihkan ucapan, atau orang yang menampakkan terang-terangan perkataannya, orang yang mustakhfim bil lail, ngumpet-ngumpet di malam hari, ya. Kalau melakukan perbuatan maling, dia ngumpet-ngumpet, itu mustakhfim bil lail, samar-samar di malam hari. Wasaribum bin nahar, atau orang yang terang-terangan di siang hari, ya, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, lahu muakibat, dia memiliki muakibat. Apa muakibat? Malaikah. Ada malaikat yang mencatat, yang mengawasi dia, menjagai dia. Semuanya dipantau oleh malaikat. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakang dia. Yahfazunahu min amrillah, malaikat tersebut menjaga dia dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kondisi suatu kaum sampai kaum tersebutlah yang merubah diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Apabila Allah menginginkan keburukan kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan mereka umat manusia tidak memiliki penolong, wali pun sedikit pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi,
Kata Ibnu Abbas, malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Fa idza jaa qadaru khalluhu anhu. Itu malaikat yang menjaga, ya, menjaga, memantau hamba tersebut. Dijaga. Jadi kita ini dijaga oleh malaikat. Apabila sudah datang takdir kita, maka malaikat tersebut khalluhu anhu, membiarkannya, sudah. Jadi ya malaikat cuma menjaga hamba tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Nanti kalau sudah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia harus kecelakaan, harus mati, itu malaikat akan melepaskannya. Itu dikenal dengan apa? Al-hafadhah. Al-hafadhah. Apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut juga dipantau oleh malaikat tersebut. Ini malaikat yang beda. Malaikat yang dikenal menjaga ini tadi, dia cuma diperintahkan untuk menjaga hamba, ya. Yang hafadhah beda lagi, itu yang diperintahkan untuk mencatat. Itu setelahnya. Al-kiram al-katibuna alaihimussalam. Yang berikutnya adalah al-hafadhah, malaikat yang mulia yang pencatat. Itu beda dengan yang tadi. Kalau tadi tugasnya untuk menjaga, kalau ini untuk mencatat. Wa minhum al-kiram al-katibun wa humul ladzina yaktubuna a'malal ibad min khairin wa syarrin. Nah, ini tadi yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan hamba. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada kalian itu ada al-hafizin, malaikat penjaga, kiraman katibin, yang maha mulia lagi pencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam artian malaikat tadi mencatat apa yang buruk, apa yang jelek, semuanya dicatat. Adapun namanya wallahu alam, tidak disebutkan dalam dalil, ya, tidak disebutkan dalam dalil. Adapun di sebagian orang menyebutkan malaikat itu ada katanya Raqib dan Atid. Ini ala qaulin pendapat sebagian, tapi yang tepat ayat Al-Quran ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid itu bukan nama malaikat, ya, bukan nama malaikat. Kemudian kasratul malaika alaihimussalam juga termasuk bentuk keimanan kepada malaikat, mengimani banyaknya malaikat. Malaikat itu banyak, ya. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal baitul ma'mur fis sama', Baitul Ma'mur yang ada di langit, yadkhuluhu wa fi riwayatin yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Di Baitul Ma'mur itu yang paling tinggi. Kalau yang dekat dengan dunia ini namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan dunia namanya Baitul Izzah. Kalau yang paling tinggi dekat yang ketujuh itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur tersebut setiap hari ada 70.000 malaikat yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bolak-balik keluar masuk, tsumma la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim. Jadi saking banyaknya tadi, tiap hari ada 70.000 dan berbeda-beda. Kemudian man ankara wujudal malaika kafarah. Siapa yang mengingkari keberadaan malaikat kafir. Ya. Malaikat itu ada dan nyata, dan itu perkara gaib. Ya. Wajib diimani. Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah cuma sekedar ungkapan kebaikan, ya, simbol suatu kebaikan, sebagaimana syaitan simbol suatu keburukan, ini ucapan yang mengantarkan kepada kekufuran. Prinsip Islam, kita wajib mengimani adanya malaikat. Waman ankara wujudal malaika faqad kafara bi ijma'il muslimin. Siapa yang mengkufuri, mengingkari keberadaan malaikat, maka sungguh dia telah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir,
maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Ya. Wajib mengimani malaikat, walaupun malaikat tersebut tidak kita lihat. Dan bagi seorang penuntut ilmu perlu mempelajari, membaca, mengkaji tentang malaikat. Ya, sudah dibukukan semua oleh para ulama dalam perkara ini tadi, berdasarkan tafsir para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.